Selamat pagi dari Krui. Selamat pagi. Wah, kita udah siap-siap nih, mau lanjut gas. Daerah Pagar Alam, jadi pesisir barat. Tergantung arus Interboy kemana, pesisir barat. Nanti kita belok ke kanan ke arah Pagar Alam. Kita mau ke Likuan Endikat, terus nanti berakhirnya di Kota Lahat. Menurut estimasi perjalanan ditempuh dalam waktu 7,5 jam dalam jarak 300 kilometeran. Ya, cuman biasa ya. Motor ini kalau udah digas suka nggak ada remnya. Jadi bisa jadi hari ini berapa jam, Om? Paling 6 jam lah. 6 jam. Ya. 6 jam tuh maksudnya habis 6 jam berhenti dulu. Break buat lagi 2 jam. Ikutin terus seruannya. Ya, morning view di Hotel Tantra kayak gini. Jadi sebenarnya kamarnya cuma ada 10. Cari aja ya. Ini nggak ada di online. Jadi biasanya kontak langsung aja by Google, nomornya ada di sana. Sarapan pagi di Hotel Tantra. Pagi Om Sungkar, pagi Tante. Mantap. Kasih. Kita berhenti di rumah makan ya, Om. Di mana itu? Ini tadi kan nyata Iya, itu betul. kan? 4 jam. Ya. Setelah di video yang pertama kami mengarungi Selat Sunda dan juga melewati kawasan Bukit Barisan sampai tiba di pesisir Krui, daerah Lampung ini, Lampung Barat. Tiba bagi kami di hari kedua ini jalan dari Krui, dari Hotel Tantra yang recommended buat teman-teman yang mau transit ya, di daerah ini sangat bagus banget. Dan perjalanan kali ini kami akan menuju ke Pagar Alam dan berakhir di Kota Lahat. Kurang lebih waktu tempuh adalah 8 jam. Dan ternyata jalur ini juga sangat bagus nih buat pencinta roda 2. Pemandangannya sangat luar biasa kerennya. Jangan lupa teman-teman terus ikuti perjalanannya sampai akhir. And please like and subscribe and enjoy this video. Buat teman-teman yang hobi jalan pagi nih, kayak saya dan teman-teman saya, ternyata pemandangannya beda banget. Walaupun tidak terlalu pagi-pagi banget ya, karena ini sudah sekitar pukul 8 pagi, tapi birunya langit ini emang bukan cuma di kamera loh. Kalau dilihat langsung juga keren banget. Dan likuan-likuannya ya buat yang pencinta cornering sih nggak usah ditanya lagi. Wajib dicoba buat teman-teman yang belum pernah mencoba jalur ini. Anyway, ini adalah first time saya untuk sampai sejauh ini, jadi ini menjadi hal yang sangat menarik buat saya. Om Sungkar keluar dari aspal. Wah, kalau jalur ini kayaknya tingkat fokus benar-benar harus 1000% kali ya, karena emang likuannya itu tajam-tajam banget. Buat motor yang sekelas kayak Goldwing emang harus lebih be aware sih, karena emang tikungannya tajam banget, nggak bisa langsung tikung. Please maintain your speed dan juga selalu memperhatikan rambu-rambu yang berlaku. Tuh indah bro. Wih. Nah, baru jalan sekitar beberapa menit, sajian pemandangannya sudah mulai kelihatan nih. Birunya samudra bisa kita lihat nih dari jalur ini. Dan emang jalur ini kayaknya emang wajib dinikmatin pagi hari deh, karena saya yakin kalau misalnya beda waktu pasti akan beda pemandangannya juga. Iya nggak?
Ini sih the best moment banget ya, kayaknya betah banget kita juga slow down the speed karena emang pemandangannya tuh plus udaranya juga saat ini tuh sejuk-sejuk gimana gitu. Jadi pas ngeliat ini emang beda banget, indah banget, dan kayaknya perlu diulang juga nih jalur ini karena kalau diterusin sih emang ini bisa sampai ke daerah Sumatera Barat ya. Tapi kali ini emang kita harus belok karena memang tujuannya tidak sampai ke sana. Tapi one day kita akan ulas di Red Enjoy untuk bisa sampai ke Sumatera Barat. Ini nih salah satu indahnya kalau kita ke pesisir barat Pulau Sumatera atau Indonesia ya. Ombaknya keren. Di Bali juga nggak ada nih kayak gini. Keren. Keren banget. Cakep. Keren ya Om? Gila, thank you banget. Wah. Aduh, bagus banget. Bagus banget Om ya. Bagus banget, keren tuh. Keren, saya juga sampai kagum-kagum ngeliatnya. Iya. Ini Om. Kurang. Thank you banget, keren banget. Buat saya kayaknya ngeliat gini tuh kayaknya menyenangkan banget ya. Saya sih nggak perlu terlalu yang gimana-gimana banget. Untuk bisa nikmatin aja sambil melamun tuh kayak udah oke banget. Sayangnya perjalanan terus harus bergerak karena emang kalau di daerah Sumatera ini kita nggak bisa terlalu lama ya, supaya bisa maintain waktunya. Dan buat teman-teman rider tahu nih, Sumatera itu lebih enjoy dan lebih nyaman kalau dinikmatinnya siang hari, karena kalau semakin sore ya kayak gini, ada traffic yang kita lalui dan ada beberapa daerah-daerah yang rawan dan tidak direkomendasi jalan di malam hari. Dan di jalur ini pun sebenarnya nih kayak masuk sedikit kayak ke kawasan hutan. Ini sudah mulai meninggalkan pesisir. And be aware teman-teman, karena banyak pohon-pohon yang suka tumbang di jalan. Emang ini secara naturalnya begitu, ada di kiri dan kanan. Jadi always be careful karena kita nggak pernah tahu ada di mana saja tumbangan tahan pohon-pohon ini. Kita udah sampai nih di salah satu. Ini sebenarnya masih jalan menuju Kota Mana aja belum nyampe. Tepatnya di mana ntar coba saya masukin di bawah ya. Mesti lihat di map saya juga sih. Tapi ini ada namanya Jembatan Manula. View-nya keren banget tadi ya kalau kita lihat. Beberapa agak ekstrim juga sih. Jembatan ini berada di perbatasan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu, dan ini didirikan atau dibangun di tahun 2019 dan mengambil salah satu nama tokoh terkenal di daerah ini yang lebih dikenal dengan nama Manula. Itu sebabnya bukan Manula dalam arti pada umumnya ya.
Dan ini menjadi sebuah destinasi juga tempat berfoto-foto karena banyak orang yang berhenti untuk berfoto melihat keindahan alam yang ada di sekitar jembatan ini. Dan ini adalah jalur baru sebenarnya, yang sebelumnya ada jalur di sisi kiri yang tidak bisa dilewati lagi karena terlalu ekstrim, terutama buat jalur truk. Tiba juga di Tugu perbatasan Provinsi Bengkulu. Jadi walaupun nggak sampai ke Bengkulu ya, paling nggak ini ada sedikit deh kami memasuki daerah dari Provinsi Bengkulu, karena sebentar lagi akan masuk ke Provinsi Sumatera Selatan, tiba di Kota Mana untuk rehat sejenak setelah kurang lebih 4 jam perjalanan atau 3 jam perjalanan dari Krui. Kami memutuskan untuk rehat sejenak di rumah makan Riung Bandung. Ini sebenarnya di daerah namanya Kota Mana di Provinsi Bengkulu Selatan. Jadi ini emang titik yang pas sudah kami rencanakan, karena kurang lebih dari Krui sampai Kota Mana ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam di on map. Tapi tergantung trafiknya lagi ya, kita bisa mencapai lebih cepat atau tidak. Wah, makan siangnya luar biasa. Belum direkam udah habis. Jadi ini di kota mana, Om? Kota mana ya? Udah sampai juga. Jadi ini lumayan nih, harusnya ditempuh 4 jam. Tapi ini Google dipelonco namanya nih. Jadi kita selesaiin 3 jam di sini. Karena memang jalan sepi banget sih. Sepi karena kan ada speed limit yang ditentuin sama Google, yang kalau kita jalanin kadang-kadang jadi lebih cepat. Oke. Habis ini kita langsung belok ke Pagar Alam. Katanya sih dingin. Ntar kita lihat ya, report. Kira-kira dingin apa enggak gitu. Enak ya, Om Dir. Kenyang lampu ya, bener apa ini? Asli sini ya. Waduh, udah makan durian dulu di pinggir jalan nih. Manis. Teduh, bunyinya krik-krik-krik. Adem. Baik-baik. Ada di momen-momen seperti ini yang tidak bisa saya gambarkan secara utuhnya, karena sebenarnya pengalaman adventure seperti ini harus dirasakan sendiri oleh teman-teman. Melalui video ini saya menginspirasi teman-teman untuk lebih banyak mengeksplor Indonesia, karena sebenarnya negeri kita ini sangat kaya dan sangat menyenangkan untuk kita boleh eksplor lebih dalam, untuk juga mengenal alamnya, melihat juga buminya, dan melihat juga masyarakatnya. Karena kita percaya dimanapun kita berada di Indonesia ini pasti ada banyak sekali keberagaman yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari. Dan saya selalu menikmati setiap perjalanan seperti ini, karena saya seperti mendapatkan suatu ekstra energi dan juga sebuah pengalaman yang menjadikan pembelajaran saya untuk terus mengulang lagi, mencari perjalanan yang berikutnya dan menginspirasi banyak orang, termasuk menginspirasi dunia tentang keindahan Indonesia ini. Memang ada beberapa jalan yang juga gravel seperti ini, tapi overall kalau saya boleh bilang sekitar 70-80% perjalanan saya itu aspalnya cukup baik. Walaupun nanti di perjalanan yang berikutnya kita akan menemukan juga beberapa perjalanan yang kurang menyenangkan, tapi ya itulah bagian dari proses adventure ya, atau proses riding. Gak selamanya semuanya harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru serunya kita melihat situasi-situasi seperti ini supaya kita juga semakin tertantang dan semakin menikmati bahwa perjalanan itu unik dan juga menyenangkan. Nah, di dalam cuplikan ini saya juga akan menunjukkan satu likuan yang sangat terkenal di Pagar Alam. Jadi kami sudah tiba di Pagar Alam. Kami memang tidak spesifik pergi ke destinasi atau ke landmark yang cukup terkenal, tapi salah satunya ini adalah Likuan Endikat. Ya, sebuah tikungan di Pagar Alam yang cukup terkenal karena tikungan yang cukup tajam. Jadi hati-hati ya buat teman-teman ya, karena harus selalu be aware supaya tetap selalu safety dan juga sampai selamat di tujuan.
Orang biasa kami di Saumuma. Saumuma. Dia dari kiri Pak, ada bannernya. Udah sampai juga di Lahat. Nah, ada di Grand Zuri. Tadi perjalanannya lumayan juga. Sekitar ya tadi keren ya, tikungannya banyak dan ternyata seru banget. Jadi perjalanan kurang lebih ada kali dari setengah 8 berangkat, nyampe sini jam 3. Main ya. Ini menjadi sebuah konferensi bahwa Sumatera keren juga jalurnya. Jadi kita mau cari makan malam dulu di Lahat. Ternyata Lahat tuh banyak banget tempat makan, dan buat informasi di sini sudah ada Grab. Itu pertanyaan kita tadi, apakah ada Grab di sini atau tidak? Karena ya namanya anak motor ya, kalau malam mau keluar cari makan ya pakai Grab lah. Naik motor capek. Masa motoran lah. Motoran lagi. Jadi jangan pikir kalau anak motor keluar malam makan pakai motor lagi. Waduh, itu namanya ngojek. Enggak sih, emang mau nyimpen energi aja Buat besok. karena besok rencananya subuh. Kenapa mau subuh? Karena besok mau nempuh 500 km. Gile. Masih 13 jam. Estimasi 13 jam. Cuman ya Google dikelecehin mulu. Gimana dong? Nah sih, besok tetap panjang ya. Tapi kita tetap review besok jalannya gimana, karena bakal explore beberapa jalur-jalur kecil. Jadi jalan-jalan pedesaan, mau ngeliat Danau Ranau. Mudah-mudahan ya malam ini mau coba ngeberesin drone supaya bisa menerbangin drone besok di Danau Ranau, mudah-mudahan. Oke, kita mau lihat mau jajan kemana malam ini, kita lihat ya di Lahat ada apa di sini. Stay tune, ride enjoy. Dinner time, tongseng ya, mohon maaf ya PHP. Jadinya makannya di hotel aja karena lagi hujan di luar. Berhenti ya, tapi udah bisa makan di sini. Ada soto di sini. Selamat pagi dari Grand Zuri. Hari ini jam 5 pagi. Masih gelap di luar, kita mau sarapan dulu. Jadi ini hotel emang jam 5 pagi udah nyiapin breakfast. I don't know, mungkin nih karena tempat transit jadi mereka prepare lebih pagi. Buat orang perlu juga nih gini-gini nih kayaknya nih. Jamu. Hari ketiga. Kenapa kita bangunnya pagi-pagi banget jam 5 kayak kemarin dibilang? Hari ini kita mau nempuh, kalau on map sih tulisannya 12 jam atau setara dengan 530 kilo. Rutenya dari sini kita mau ke Danau Ranau, jadi dari Lahat. Nanti saya kasih sedikit ya cuplikan rutenya. Dan dari Danau Ranau itu ya kita mau lihat view-nya bagus banget di sana katanya. Kita lihat. By the way, drone udah bisa terbang. Kita naikkan drone gitu. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed, cause baby I got you. Tiba di hari yang ketiga, nggak kerasa ya, ini subuh-subuh kami berangkat. Tadinya mau berangkat lebih subuh, tapi mempertimbangkan dari sisi keamanan, kami memutuskan untuk jam 5 itu untuk kita check out. Jadi kurang lebih ini jam 5:30, kami sudah meninggalkan Grand Zuri Lahat untuk menuju Danau Ranau. Sebagai danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yang juga katanya spektakuler dan wajib diabadikan di dalam YouTube channel ini. Wah, emang ya ada beberapa rombongan yang lebih senang prefer untuk berangkat lebih siang. Tapi kami termasuk rombongan yang senang berangkat pagi. Walaupun saya percaya sih sebenarnya setiap momen untuk riding itu nggak pernah ada yang salah. Karena berangkat siang pun kami juga bisa menikmati hal yang berbeda. Tapi kami memilih pagi karena memang kami lebih banyak mau save di dalam waktunya supaya dalam sampai tujuan itu bisa lebih terukur dan lebih banyak waktu untuk bisa beristirahat. Jadi sebenarnya baik lagi ke teman-teman ya, preferensinya lebih senang yang tipikal untuk morning ride atau tipikal yang lebih senang santai ride kali ya kalau bahasanya. Jadi ride yang lebih santai, waktunya lebih fleksibel. Tapi kalau kami lebih memilih untuk morning ride karena bayangkan kami bisa menikmati likuan-likuan yang sangat sepi ini di pagi hari, dan jarak tempuh kali ini cukup panjang. Sudah tadi saya katakan 530 kilo atau 12 jam perjalanan dari Lahat dan Ranau sampai ke Lampung.
Menurut saya jalur dari Lahat menuju Danau Ranau ini sebenarnya bagus banget jalurnya. Hanya ada beberapa jalan yang emang tuh bolong-bolong. Jadi harus banyak ekstra hati-hati dan juga banyak pengereman yang cukup ekstrim karena emang jalannya tidak begitu mulus. Dan ini kurang lebih kami sudah mendekati daerah Danau Ranau, mengisi fuel sebentar sebelum kita sampai ke Danau Ranau untuk menikmati sebagai danau terbesar kedua di Pulau Sumatera. Yang kalau dilihat sih mirip-mirip kayak laut ya, tapi kerennya birunya luar biasa. Mau lihat keseruannya, tetap stay di dalam channel ini untuk bisa melihat keindahan Danau Ranau yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan inilah Danau Ranau. Silakan menikmati salah satu fenomena yang ada di Sumatera, lebih tepatnya di perbatasan antara Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung, yang menjadi keindahan tersendiri dan keren banget loh. Di sini juga ada water sport yang bisa dilihat. Tapi sebelum saya panjang lebar menjelaskan, silakan enjoy this video and like and subscribe juga kalau emang suka dengan video ini. Sejarah tentang danau ini adalah danau ini terbentuk dari sebuah gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang akhirnya membuat cekungan besar, yang akhirnya danau ini terletak juga di antara dua provinsi, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Dan dari sekian banyak spot yang ada, kami memilih di Varita Pusri, dan di sini juga tempat penginapan dan ada retribusi yang mesti diambil sebelum akhirnya kami rehat dan juga bermakan siang di tempat ini menikmati keindahan Danau Ranau. Sampai juga Danau Ranau ya. Ini danaunya spotnya banyak nih, salah satu yang di Varita Pusri. 5 jam. Waduh, digas sama Om ini 5 jam. Harusnya 6 jam. Dahsyat. Itu 5 jamnya udah pakai break sebenarnya. Makan dulu. Jadi kita makan dulu nih di sini. View-nya sih enak banget. Bagus. View-nya keren. Kita mau makan yang simple aja. Setelah puas menikmati keindahan Danau Ranau dan juga menikmati makan siang di Varita Pusri, tepat bagi kami untuk kembali ke Lampung melewati Tugu Soekarno di Lampung Barat yang menandakan sebagai kedatangan beliau kala itu di daerah provinsi ini. Jadi sangat menyenangkan juga ya ada landmark seperti ini dan wajib diabadikan. Tidak terasa 12 jam berlalu, kami langsung tiba di Sheraton Lampung. Saya tidak menampilkan cuplikan perjalanan karena bisa melihat di video yang saya sebelumnya melewati daerah Liwa dan juga daerah Kota Bumi. Di sini lagi balik. Makan-makan. Bener-bener 12 jam, bener-bener 12 jam. Jadi dari jam 6 pagi tadi nyampe sini ya more or less deh jam 6 nyampe. Kayak seperti biasa trafficnya lumayan. Jadi kalau dari Kota Bumi itu lumayan. Jadi menguras energi, kita kembali makan nasi uduk Toha anak Bandar Lampung.
Final preparation, hari yang keempat. Ya, setelah kemarin 12 jam 530 kiloan melelahkan, tapi right on time dan view-nya nggak kalah ya. Main juga udah lihat. Nih kita sekarang ada di Lampung, ada di Sheraton Lampung. Kita mau naik kapal jam 1 lewat jalur yang lintas timur kemarin. Harusnya sekitar 2 jam sih nyampe sana. Jadi kalau jam 10 ya nyampe sana jam 12, masih ada spare buat break sebentar sebelum ntar masuk ke kapal. Dan terima kasih yang juga udah nonton, ikutin terus keseruannya Ride Enjoy di trip berikutnya. Cukup sudah main-mainnya, Ya, balik lagi ke realita. sungguh menyenangkan trip ini bersama teman saya Om Pira dan teman saya Om Sungkar dan Tante Yeti. Wih. Perjalanan ini sungguh menyenangkan. Kita menikmati pesisir barat. Oke. Bocoran next trip kemana? Next trip. Next trip lebih baik jadi dibocorkan Oh jadi bocor. supaya exciting kita Excited. semua. Siap. Selesai sudah perjalanan 1300 sampai dengan balik lagi ke Jakarta. Kami mengambil kapal jam 1 siang. Dan ini juga menandakan sebagai akhir dari video ini. Dan saya mohon izin untuk beberapa saat ke depan tidak akan menampilkan video touring karena akan ada kesibukan. Aduh, mohon maaf banget nih. Tapi ditunggu ya perjalanan Ride Enjoy berikutnya masih di tahun ini juga, tahun 2022, untuk menikmati keindahan Indonesia lainnya. Mau kemana? Lihat aja keseruannya ya. Apakah Sumatera lagi? Apakah ke daerah yang lain yang juga eksotis? Tetap like and subscribe dan ikuti perjalanan Ride Enjoy. Terima kasih and bye-bye.